Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Jenius luar biasa bab 1766-1770. Selamat, Nona Zhou telah menjadi presiden cabang Jiangjiang dari Mingguan Bisnis Angin dan Hujan dan pasti akan terbang di masa depan. Zhou Kexin tersenyum, ketua Ouyang sangat sopan. Minggu depan kami akan membuat edisi khusus industri perhotelan. Saya berharap ketua Ouyang dapat menerima wawancara kami. Pastinya menyambut Mes Zhou untuk wawancara kapan saja. Zhou Kexin berdiri di depan pintu dan menyapa para tamu satu persatu. Hari ini adalah hari ketika dia secara resmi menjadi presiden cabang Jiangjiang dari Pekan Bisnis Angin dan Hujan. Ia secara khusus mengadakan resepsi perayaan dan mengundang beberapa selebriti dari Xiangjiang dan Lisboa. Perluas jaringan Anda. Wajar jika wajah Zhou Kexin tidak dapat diundang ke orang-orang ini, tetapi bantuan Feng Yu berbeda. Wajah Feng Yu, siapa yang tidak berani memberikannya kepada orang-orang ini? Orang-orang ini, satu persatu, sangat ingin menjalin hubungan dengan Feng Yu. Zhou Kexin sangat menyukai hidupnya, sangat memuaskan, dan membuatnya merasa sangat bahagia. Bagaimanapun, orang tuanya menerima dia dan Feng Yu, dan sekarang, berimigrasi ke Xiangjiang, tinggal bersamanya di kota metropolitan yang ramai ini. Ia mengatakan bahwa komunitas tempat tinggalnya hanya bisa dikatakan sebagai komunitas kelas menengah ke atas, namun banyak pula pendatang dari daratan. Orang tuanya tidak bisa berbahasa Kanton dan tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain. Banyak pendatang dari daratan menyukai orang tuanya di sini, semuanya berkumpul, minum teh, ngobrol, bermain catur, bermain kartu, hari-hari tidak akan membosankan. Feng Yu memandang Zhou Kexin yang sibuk dengan senyum tipis di wajahnya. Dia menyukai kehidupan sekarang, dan itu bagus. Dia akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi permintaan Zhou Kexin. Menurut Feng Yu, ada pekerjaan untuk mengisi waktu masih sangat bagus. Biasanya ada rekan kerja yang bisa berkomunikasi di lingkaran ini. Mereka tidak perlu bekerja keras untuk bekerja lembur. Untuk mendapatkan gaji, mereka selalu menonton TV di rumah setiap hari. Jika Anda tidak punya apa-apa, Anda tahu bahwa orang kaya yang melakukan pemeliharaan jauh lebih kuat. Feng Yu tidak terlalu menyukai pesta koktail di sini. Beberapa orang berkumpul dan membuat banyak makanan, tetapi setiap orang harus menahan diri dan pada dasarnya tidak makan, begitu banyak makanan yang hanya sekedar perabotan. Ada juga minuman yang sangat boros. Tapi ini adalah kebiasaan di sini, dan Feng Yu tidak perlu meminta semua orang berubah untuk tujuan ini. Tentu ada satu lagi, yaitu pesta dansa. Feng Yu ini bahkan kurang tertarik. Saat ini, Feng Yu mengambil piring dan duduk di sudut untuk menikmati buah. Sedangkan untuk gelas anggur di atas meja, Feng Yu tidak minum sama sekali. 2 hari yang lalu, Zhou Kexin pergi ke rumah sakit dan membiarkan Feng Yu mengkhawatirkannya. Dia mengira Zhou Kexin telah mengubah sesuatu. Tetapi Zhou Kexin pergi untuk memeriksanya, justru karena tubuhnya tidak berubah. Dia tahu bahwa anak-anak Feng Yu semuanya ada di sana, jadi dia tidak akan bertanya pada Feng Yu bagaimana dia menyukai orang idiot seperti laki-laki dan perempuan, dan dia bahkan tidak berpikir untuk memiliki anak yang menunggu bisnis keluarga. Hanya dia yang tahu bahwa Feng Yu menyukai anak-anak, dan dia menyukainya. Feng Yu mengatakan bahwa 2 orang terakhir adalah suami dan istri, tetapi tanpa anak, sangat disayangkan. Di dunia ini, Feng Yu mengundang seseorang untuk mengoperasinya, dan dia juga menginginkan seorang anak. Namun keduanya jelas tidak mengambil tindakan, kenapa dia masih belum hamil. Dia sangat khawatir karena dia tidak khawatir dengan operasinya, dia masih tidak tahan. Orang tua Zhou Kexin mendesaknya untuk memeriksanya. Mereka selalu merasa jika Zhou Kexin tidak bisa memberi Feng Yu seorang anak, maka segala sesuatu yang dinikmati sekarang mungkin akan hilang di masa depan. Anak perempuan lainnya seperti Feng Yu. Mereka juga menyadari bahwa mereka sudah tua, dan putri mereka sudah tua dan berakhir, apa yang harus mereka lakukan ketika putri mereka sudah tua. Zhou Kexin juga khawatir. Dia pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan, tapi hari ini dia bisa membuahkan hasil. Jadi pesta koktail ini,
Zhou Kexin tidak minum sambil memegang segelas jus. Merupakan perilaku yang tidak sopan menjadi penyelenggara minuman tetapi tidak minum. Tapi semua tamu melihat, dan tidak ada yang mengatakan apapun. Meskipun mereka tidak mengetahui hubungan antara Zhou Kexin dan Feng Yu, mereka tahu bahwa Pekan Bisnis Angin dan Hujan ini didirikan oleh Feng Yu. Apakah mereka memiliki hubungan atau tidak, itu bukanlah sesuatu yang dapat mereka ingat. Zhou Kexin, cabang Xiangjiang, mengelola semua pasar kecuali Asia Tenggara. Tidak ada yang ingin menyinggung Zhou Kexin karena hal kecil ini, dan mungkin menyinggung Feng Yu. Sebab, resepsi hajatan kali ini juga tergolong lengkap. Semua orang datang dan berbicara dengan Zhou Kexin. Beberapa menyetujui wawancara tersebut, dan beberapa datang begitu saja dan bingung. Bagaimanapun, saya kenal banyak orang, mereka tidak akan menderita. Sama seperti orang daratan yang suka berteman, orang Xiangjiang juga suka melakukan ini. Seringkali, teman lebih dapat diandalkan dibandingkan mitra bisnis. Resepsi koktail sore hari tidak terlalu lama. Setelah selesai, Feng Yu dan Zhou Kexin pergi ke dokter untuk menanyakan hasilnya. Zhou Kexin masih mengkhawatirkan wajahnya selama ini, karena takut hasilnya tidak terlalu bagus. Feng Yu menghibur, tidak ada, sekarang pengobatan sudah lebih maju dari tahun ini. Selain itu, penyakitnya sudah sembuh pada awalnya. Banyak orang yang normal, tetapi mereka tidak memiliki anak selama beberapa tahun. Ini masih masalah keberuntungan. Zhou Kexin bertanya dengan lemah, jika operasinya gagal, apa yang harus saya lakukan? Kalau begitu sembuhkan lagi, apakah bisa disembuhkan? Jangan khawatir, bagaimana cara menyembuhkannya? Kalau ambil uangnya, biarlah para ahli dan profesor datang mempelajari teknologi pengobatan di bidang ini, selalu ada obatnya. Lagi pula, apakah ada bayi tabung? Zhou Kexin membuka mulutnya dan tidak berkata apa-apa. Feng Yu juga tahu bahwa Zhou Kexin pasti sangat khawatir di dalam hatinya, tetapi dia tidak dapat membantunya. Dia hanya bisa membujuknya untuk berpikir dengan baik. Dokter Liu, apa hasilnya? Zhou Kexin bertanya dengan cemas. Hasilnya menunjukkan bahwa tubuh Anda normal dan dapat dikandung secara normal. Alasan tidak hamil sekarang mungkin karena pilihan waktu yang Anda salah. Mungkin juga pria ini memiliki masalah fisik. Saya sarankan pria ini juga lakukan pemeriksaan fisik. Dokter memandang Feng Yu. Feng Yuxin berkata, karena Laozi adalah seorang wanita, kamu memberitahuku bahwa aku mungkin punya masalah. Kesedihan di wajah Zhou Kexin segera hilang. Tubuh Feng Yu bermasalah, dan itu bahkan lebih mustahil lagi. Sepertinya mereka benar-benar sial, atau waktunya salah. Tidak, terima kasih dokter. Liu, keduanya bangkit dan pergi. Setelah tiba di rumah, Zhou Kexin menunjuk ke dada Feng Yu, dokter berkata saya tidak punya masalah, saya kira Anda tidak bisa. Feng Yu sangat marah, saya tidak bisa melakukannya. Hanya bercanda. Coba saya lihat sekarang, saya tidak bisa melakukannya. Sibuk sebentar, Feng Yu menepuk kentut Zhou Kexin gelombang persediaan, ubah posisi, saya curiga kita tidak dalam posisi yang tepat. Zhou Kexin melihat Feng Yu, dan dia sangat patuh dan mengubah posisinya. 1 jam kemudian, tangan Feng Yu mengulurkan lagi, saya memikirkannya, mungkin kita tidak bekerja cukup keras, dan sekali lagi, peluangnya pasti lebih tinggi. Jadi, suara gelombang gelombang terdengar lagi di dalam ruangan. Feng Yu, kali ini kampanye pemilihan umum negara beras, kamu bilang siapa yang bisa menang? Fu Guangzheng menyeruput cerutu, bersandar di sofa. Bagaimana menurutmu, Hillary? Saya melihat banyak film dan acara TV di negara ini yang semuanya adalah jenderal perempuan. Dan keluarga Clinton sangat energik. Kali ini dikatakan bahwa rakyatlah yang menjadi pemenang utama. Total ada 7 calon dari total jumlah calon pada tahun ini. Semua orang masih dalam tahap kompetisi D, namun banyak juga yang mengetahui bahwa dalam keadaan normal, orang gelombang D utama berada di atas. Dan 3 calon warga negara utama D ini, 1 berkulit putih, 1 berkulit hitam, dan 1 perempuan. Orang kulit putih keluar dari kampanye lebih awal, dan sekarang semua orang mengira itu adalah salah satu dari Hillary dan Oba. Kedua orang ini memiliki aktualitas yang cukup, yang membuat orang gelombang yang utama sudah berada di atas angin.
Apakah ia jenderal perempuan pertama di negara tersebut, atau orang Afrika Amerika pertama? Tidak peduli yang mana, itu adalah pionir. Kedua tim juga berusaha mati-matian. Film dan drama TV semuanya propaganda. Kampanye mereka sebenarnya sangat menarik. Banyak orang tidak tahu siapa kandidatnya. Mereka mengandalkan propaganda terpusat selama ini dan kemudian memilih apa yang menurut mereka lebih tepat. Total gelombang sistem yang bagus. Anda tidak berpikir bahwa semua politisi terpilih adalah politisi yang berada di bawah pengaruh keluarga besar dan konsorsium besar. Keluarga Clinton sangat berkuasa, tapi menurut saya dia tidak akan terpilih. Meski keluarga ini sangat berkuasa, namun agenda kebijakannya tidak bisa diketahui secara luas. Jika lawannya adalah orang kulit putih, maka dia memiliki keyakinan 60% untuk menang. Sayangnya, lawannya adalah orang kulit hitam. Saat ini, orang kulit hitam secara alami memiliki keuntungan. Tidak peduli mereka mengakuinya atau tidak, diskriminasi pada spesies mereka tidak pernah hilang. Dikatakan bahwa belum ada gelombang pengangguran di negara ini. Mayoritas pengangguran adalah orang kulit hitam. Tidak dapat disangkal bahwa orang kulit hitam berpendidikan rendah dan daya saing mereka rendah. Menurut prinsip retensi perusahaan, orang kulit putih tinggalkan lebih banyak itu juga masuk akal. Tapi orang kulit hitam tidak berpikir begitu. Mereka mengira mereka didiskriminasi. Bukan karena mereka tidak mau bersekolah, tapi karena memperlakukan mereka tidak adil. Rendahnya pendidikan mereka juga merupakan kesalahan kapak politik. Tapi mereka harus hidup, kapak politik harus memegang kendali. Saat ini orang kulit putih berkuasa, menurut Anda apa yang akan terjadi? Dan orang kulit hitam di atas panggung, apakah lebih baik? Di mata politisi, tidak ada pembedaan antara laki-laki dan perempuan, namun keberagaman masyarakat sangatlah penting. Pidato Obama tidak terlihat dalam pidato kampanye. Apa yang disampaikannya menjadi perhatian banyak orang. Yang paling penting adalah bertahan hidup. Banyak orang tertipu oleh propaganda negara yang mengatakan bahwa negara ini baik dan lebih murah untuk berobat ke dokter. Dari rencana kampanye Albania untuk asuransi kesehatan universal, dapat diketahui bahwa banyak masyarakat di negara tersebut sebelumnya tidak memiliki asuransi kesehatan, dan biaya berobat ke dokter sangat mahal. Hal ini pula yang menyebabkan banyak keluarga kelas menengah, seperti dokter dan pengacara, mempunyai pendapatan yang sangat tinggi. Kalau pengacara ditagih lebih mahal, tidak akan dikatakan. Kalau berobat ke dokter memang murah, menurut Anda bagaimana dokter itu bisa mengendarai mobil bagus dan tinggal di rumah mewah? Rencananya sama sekali tidak praktis. Asuransi kesehatan universal macam apa, berapa banyak uangnya? Berapa banyak uang yang dimiliki kapak politik nasional sekarang? Fu Guangzheng tidak percaya. Ini hanyalah pemeriksaan singkat, apakah negara beras tertipu. Selain itu, sebagian orang menganggap sapi Oba lebih baik di panggung, namun pasti ada sebagian orang yang tidak akan pernah memilih sapi berkulit hitam. Bagaimana sapi Oba akan menang? Ketika Clinton terlibat dalam pembangunan ekonomi, ia masih sangat kuat. Saat itu, negara padi, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat, dan laju pertumbuhan ekonominya juga pesat. Sekarang perekonomian negara sedang bermasalah, bukankah kita harus mencari seseorang yang memahami perekonomian? Hillary tidak baik, tapi tidak ada Clinton di belakang, orang yang tidak terlalu baik ini masih sangat cakap. Ketika Clinton berkuasa, perekonomian negaranya tidak buruk, tetapi di bawah kepemimpinannya, perekonomian negara melonjak, dan kesenjangan dengan negara lain terbuka sepenuhnya. Tidak praktis untuk mengatakan dua hal, tapi yang paling menarik. Ini tidak hanya baik bagi masyarakat. Ini juga memberikan manfaat yang besar bagi mereka yang punya uang. Mereka bisa memberikan asuransi kesehatan kepada negara, dan mereka tidak akan melakukannya lagi dibebani oleh perusahaan. Dengan cara ini, tekanan mereka tentu bisa dikurangi. Kredibilitas negara tentu lebih tinggi dibandingkan perusahaan. Tapi seperti yang Anda katakan, hal ini sulit diterapkan karena banyak masyarakat yang tidak mampu membayar premi. Ketika Oba berkuasa, mereka bisa menstabilkan orang-orang kulit hitam ini. Asuransi kesehatan ini secara nominal bersifat nasional, tetapi sebenarnya merupakan perusahaan asuransi. Saat ini, perusahaan asuransi terbesar di negara tersebut tidak dapat beroperasi,
dan Xiaobu 10 sedang mencoba mencari cara agar Bank of Rice mengambil alih. Negara beras merupakan satu-satunya negara di dunia maju yang tidak memiliki asuransi kesehatan universal. Dalam hal ini, mereka tidak sebaik Tiongkok. Hal ini juga yang menyebabkan banyaknya klinik kecil di negara ini, dan biayanya jauh lebih rendah dibandingkan di rumah sakit besar. Rumah sakit besar bisa memakan biaya beberapa ratus dolar, atau bahkan ribuan dolar. Di Tiongkok, berapa harganya? Anda bilang Anda bisa menerima penggantian biaya Medicare. Perusahaan asuransi swasta mencari keuntungan, bolehkah semuanya diganti untuk Anda? Akan menemukan berbagai alasan, bukan untuk mengembalikan uang Anda. Rumah sakit kemudian mengirimkan tagihannya kepada Anda. Jika Anda tidak membayar, maka riwayat kredit Anda akan bermasalah dan Anda akan mulai menghitung bunga. Bahkan banyak pula orang yang melihat penyakit ringan lalu bangkrut. Banyak orang mengatakan bahwa dokter yang menderita demam dingin di negara tersebut tidak memberikan obat resep, mengatakan bahwa mereka mengandalkan daya tahan tubuh sendiri, mengatakan bahwa dokter Huaxia tahu bahwa menjual obat dapat menghasilkan uang. Entahlah sama sekali. Dokter di sana akan menyarankan agar Anda pergi ke rumah sakit besar untuk pemeriksaan seluruh tubuh sebelum bisa memastikan diagnosisnya. Mereka membiarkan Anda minum lebih banyak air, ini dianggap sebagai pengobatan konservatif. Bagaimana menurut Anda jika Anda masuk angin dan membiarkan Anda mengeluarkan banyak uang untuk pemeriksaan seluruh tubuh? Terlebih lagi, biaya pemeriksaan di negara lain lebih mahal, dan banyak orang tidak mampu membelinya. Fu Guangzheng menggelengkan kepalanya, mungkin banyak orang berharap asuransi kesehatan universal ini berhasil. Bagaimanapun, saya melihatnya. Dan apa yang dikatakan bintik matahari untuk mencapai swasembada energi, dia tahu apa yang dia bicarakan. Negara tersebut merupakan negara dengan konsumsi energi terbesar di dunia. Konsumsi energi mobil hanya beberapa kali lipat dibandingkan konsumsi banyak negara. Saat ini, jumlah mobil di negara ini lebih dari 2 kali lipat jumlah mobil di Tiongkok, dan perpindahan mobil umumnya lebih besar. Dari sini dapat dinilai konsumsi energinya besar. Jika suatu negara ingin berinvestasi lebih banyak di ladang minyak, negara tersebut harus dijual oleh negara lain. Sedangkan untuk shale oilnya tentu tidak bisa diproduksi dalam jumlah banyak. Hasilnya akan segera keluar. Feng Yu duduk di ruang konferensi konsultasi badai, melihat layar besar di dinding, duduk di kedua sisi agen, dan menatap layar. He Zhaoji dan yang lainnya mengepalkan tangan mereka dan terus berbisik di mulut mereka, naik, naik, naik. Di layar adalah harga minyak mentah berjangka Brent market, yang mana garis $140 telah dieksplorasi. Wajah Feng Yu tenang, dia baru mengkonfirmasi pagi ini, negosiasi di pihak OPEC masih menemui jalan buntu, maka harga minyak mentah tidak akan berhenti naik. Meski pasti ada yang memilih menjual dengan harga tersebut, namun pasti ada pula yang memilih terus mengejar. Saat ini, begitu banyak perusahaan investasi keuangan yang dapat menggunakan leverage tinggi, meskipun hanya naik beberapa dolar, dapat membuat orang yang berani mendapatkan keuntungan 2 kali lipat. Oh gelombang, mereka semua tiba-tiba melompat dan bersorak dengan kedua tangan, menakuti Feng Yu. Harga minyak mentah akhirnya menembus garis $140. Sepertinya hari ini tidak akan jatuh. Yah, semua orang diam. Beberapa hari ke depan adalah momen paling krusial. Harga minyak mentah kemungkinan akan naik dan turun, tergantung pada sikap organisasi OPEC. Kita harus siap meningkatkan kontrak short selling dan mulai menyerahkan kontrak yang ada secara bertahap. Sesuai kelipatan leverage, dari rendah ke rendah, serahkan secara perlahan. Jadi selama ini, semua orang akan lebih sibuk, kecuali hal penting, batalkan semua liburan. Ajukan permohonan. Ketika momentum penurunan minyak mentah dimulai, Anda masing-masing bisa mendapatkan cek ekstra sebagai hadiah. Harga minyak mentah menembus $140. Harga ini terlalu tinggi dan membuat gelisah banyak negara. Mereka tidak bisa membiarkan minyak mentah terus menggila, yang akan menyebabkan kerusakan serius pada negara mereka. OPEC telah terkena sanksi ekonomi selama ini, dan tentunya mengalami kerugian yang sangat besar. Membosankan untuk terus saling menyakiti, dan semua menderita. Lebih baik mendiskusikannya dan mengambil langkah mundur satu sama lain. Padahal, yang utama adalah melihat sikap negaranya,
yakni harus gencar mengembangkan shale oil agar OPEC mulai melakukan perlawanan. Setelah setiap garis aman yang diperkirakan ahli ditembus, mereka akan mengatakan bahwa ini adalah harga tertinggi terakhir dan akan segera turun. Namun setiap saat, bukan hanya tidak jatuh, tapi terus naik. Kini beredar rumor bahwa harga minyak mentah akan naik hingga lebih dari $160 per barel, dan banyak orang mempercayainya. Jika semua orang yakin akan terus mengejarnya, masih ada kemungkinan. Namun, Feng Yu siap mundur, dan beberapa konsorsium internasional akan mundur secara bertahap. Harga minyak mentah akan naik dan hanya bisa didorong oleh investor retail tersebut. Saat ini, begitu ada kabar buruk, minyak mentah tidak akan turun. Menurut Feng Yu, ini adalah kegilaan terakhir terhadap minyak mentah kali ini. Maka harga minyak mentah pasti akan turun, namun diperkirakan tidak ada yang menyangka, dan minyak mentah akan turun drastis. Dikatakan bahwa ada banyak negara pengimpor minyak mentah yang harus dipromosikan, Feng Yu tidak percaya. OPEC Anda membiarkan kami membeli minyak dengan harga tinggi, lalu sekarang kami harus membuat minyak Anda tidak berharga lagi. Ditambah dengan maraknya short selling yang dilakukan spekulan internasional, anjloknya harga minyak mentah juga merupakan hal yang wajar. Begitu naik dan turun, fluktuasi harga di dalamnya akan melebihi $200 dan akan mendapat keuntungan beberapa kali lipat. Jika dihitung leverage, keuntungannya akan semakin gila. Feng, bisakah harga minyak mentah naik? Kirilenko bertanya dan menelepon. Seharusnya baik-baik saja, tapi kenaikannya tidak akan banyak. Mulailah pengiriman, dan bersiaplah untuk meningkatkan kontrak penjualan pendek. Jika Anda menjual secara short, apakah leverage-nya bisa lebih tinggi? Kirilenko mau tidak mau bertanya. Jangan dulu, mari kita lihat situasinya dulu. Jika situasinya bagus, maka Anda bisa meningkatkan kelipatan leverage. Sama seperti ketika OPEC mengumumkan pengurangan produksi, mereka meningkatkan leverage kontrak minyak mentah, memastikan keuntungan maksimum dalam situasi yang aman. Apakah indeks saham short selling pasar saham negara beras itu masih terus berlanjut? Jika minyak mentah turun, apakah ada dana besar yang bisa ditarik, apakah akan diinvestasikan di pasar saham? Dalam hal ini, apakah pasar saham tidak akan pulih? Jual short terus, pasar saham dalam negeri tidak bisa naik. Jangan lihat kenaikannya sekarang, tapi penurunannya lebih dari kenaikannya, pasarnya turun tiap minggu kan? Dan Anda dapat membiarkan tim Anda menganalisis, bank, lembaga kredit, perusahaan pendanaan, DL. Di negara ini, berapa banyak yang dapat mereka simpan, berapa banyak yang sudah tidak dapat dipertahankan. Anda tidak mengetahuinya, sekarang ada perusahaan yang mengajukan perlindungan kebangkrutan di luar negeri. Bahkan ada perlindungan kebangkrutan yang tidak diajukan, dan bangkrut. Mengenai hal ini, Kirilenko sangat bersemangat, bukankah? Setiap hari saya melihat perusahaan bangkrut di negara ini, sungguh membahagiakan. Feng Yu, negaranya sedang sial, dan saudaranya sangat bahagia. Saat ini ada strategi untuk The Fed. Jika minyak mentah turun, apakah dolar akan naik? Tidak, kami terus menjual dolar pendek, sehingga tidak bisa naik. Ketika negara membutuhkan dolar untuk turun, biarkan mereka melepaskan sebagian bebannya. Sekarang mereka membutuhkan dolar untuk naik, sehingga mereka punya nilai yang lebih tinggi untuk dana talangan. Mereka ingin dolar naik dan turun. Jika Anda ingin dolar turun, maka Anda harus bertanya kepada kami apakah kami tidak setuju. Para bankir di negara ini, kali ini mereka harus membayarnya. Ya, biarlah mereka yang membayarnya. Baiklah, saya akan terus menjual dolar di daerah ini, dan saya harus membiarkan dolar terus terdepresiasi, sehingga mereka tidak bisa menyelamatkan pasar. Faktanya, semakin banyak kapak politik yang berpartisipasi dalam dana talangan, pasar saham semakin terpuruk. Kapak politik terlibat dalam dana talangan. Ini merupakan sinyal bahwa pasar saham tidak akan mampu menahan diri. Maka akan banyak orang yang panik dan melarikan diri, bahkan jika mereka kehilangan uang, mereka akan selalu lebih baik daripada orang jahat. Di saat genting, jika uang sudah terpakai, stoknya tidak bisa dibelanjakan. Kapak politik Rice berusaha menyelamatkan pasar, dan mereka harus punya uang. Uang mereka saat ini ada di bank, mobil, real estate, DL. Dalam hal ini,
banyak dari mereka yang didukung oleh bank-bank di Eropa dan Asia. Jika bukan karena bank-bank tersebut ikut serta dalam dana talangan, saya khawatir perekonomian negara sudah terpuruk. Cara negara ini menarik investasi asing juga menunjukkan manfaatnya. Jika pasar di pihak kita runtuh, Anda juga harus kehilangan uang. Jika dolar kita terdevaluasi secara gila-gilaan, maka cadangan devisa Anda juga akan berkurang. Saudaraku, kamu harus memperhatikan poin-poin ini dalam beberapa hari terakhir. Dan jika memungkinkan, penting untuk mendapatkan berita tentang OPEC terlebih dahulu. Kirilenko memiliki banyak hubungan dengan Eropa. Mungkin ia akan mendapat kabar lebih awal dari Feng Yu. Yah, aku bertanya tentang itu. Aku bilang aku sudah minum dengan Pangeran Arab Saudi. Dengan berita itu, aku akan segera memberitahumu. Raja Arab Saudi, Raja Abdullah, duduk bersama para kepala negara anggota OPEC lainnya. Semua orang saling memandang dan tidak ada yang berbicara. Produksi minyak mentah memang menyebabkan harga minyak mentah naik, dan pendapatan mereka bukannya berkurang, tapi justru meningkat. Namun, perdagangan di negara-negara tersebut mempunyai masalah yang serius. Tidak hanya negara-negara Amerika Serikat, Tiongkok, kepulauan tersebut, dan Rusia yang menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap mereka, bahkan pihak UE pun turut serta di dalamnya. Dapat dikatakan bahwa OPEC telah menyentuh kepentingan sebagian besar negara. Cadangan dan produksi OPEC akan mencakup sekitar 40% dunia. Saat ini, negara-negara lain telah bergabung untuk mulai menekan harga minyak mentah, dan mereka mungkin tidak dapat bertahan. Kini dengan adanya blokade perdagangan ini menyebabkan mereka merugi banyak, harga-harga berbagai kebutuhan dalam negeri banyak yang naik, sehingga inflasi akan terjadi di negara-negara tersebut. Bahkan jika mereka menghasilkan lebih banyak uang, standar hidup orang-orang Tiongkok akan turun, dan itu tidak akan sebanding dengan usahanya. Di dalam organisasi mereka, saat ini juga terdapat perdebatan apakah perlu untuk berkompromi dan memulihkan produksi minyak mentah sebagai imbalan bagi negara lain untuk membuka blokade perdagangan terhadap mereka. Negara-negara besar ini telah bergabung dan OPEC mereka benar-benar tidak dapat dihentikan. Harga minyak mentah terlihat terus naik, namun nyatanya hal ini terutama didorong oleh spekulan internasional. Jika tidak ada dana seperti itu, seberapa tinggi harga minyak mentah? Kuncinya adalah mereka sekarang menghasilkan uang, tetapi mereka tidak dapat mengubah bahan-bahan yang mereka perlukan untuk hidup. Ini yang paling merepotkan. Yang mana negara-negara tersebut merupakan negara agraris, hanya saja airnya diproduksi sendiri, sisanya impor, dan seterusnya. Namun saat ini negara lain pasti akan meminta mereka untuk meningkatkan produksi, yang akan mendorong harga minyak mentah kembali di bawah $60. Dan minyak serpih yang dibuat dalam negeri, jika bisa diproduksi secara massal, dampaknya sangat besar. Selain energi seperti minyak, produk berharga apalagi yang mereka miliki. Minyak serpih tersebut akan meningkatkan produksi minyak mentah secara signifikan, sehingga menurunkan harga minyak mentah. Semua orang tidak bicara, lalu beritahu saya. Harga sepotong roti untuk membuat roti di negara kita naik 3 kali lipat. Semuanya disubsidi oleh kapak politik, jika tidak negara akan kewalahan oleh inflasi. Ujar Budullah. Uang tidak sebanding dengan uang yang dikeluarkan, dan banyak kehidupan pasti akan mengalami perubahan besar. Ketika negara ini, Eropa dan negara-negara lain mengeluarkan minyak serpih ini, harga minyak mentah kita pasti akan turun, tapi tentu saja tidak terlalu rendah. Permintaan minyak mentah internasional masih meningkat. Kami mempertahankan produksi kami tahun lalu dan tetap memungkinkan kami memiliki pendapatan yang tinggi. Tidak, harga minyak mentah telah turun, dan produksi kita tetap sama, jadi pendapatan pasti turun. Beberapa orang berkata, harga minyak mentah tidak akan turun di bawah $60 AS. Apakah menurut Anda harga minyak serpih bisa lebih rendah dari penambangan kita? Harga satu barel minyak mereka harus lebih dari $60 AS. Jadi kalau harga minyak sangat rendah, maka mereka merugi, sehingga produksinya dikurangi, atau bahkan produksinya dihentikan, dan produksi minyak mentah akan kembali ke orbit normal, kata Abdullah yakin. Biaya minyak serpih. Masalah ini tidak dipertimbangkan secara matang sebelumnya. Namun mereka juga percaya dengan perkataan Abdullah,
bagaimana ekstraksi minyak dari serpih minyak bisa lebih rendah dibandingkan biaya penambangan langsung. Dan pembangunan jaringan pipa minyak dan pabrik penyulingan merupakan investasi yang sangat besar. Rata-rata, biayanya akan lebih tinggi. Kalau begitu, mungkin setelah munculnya minyak serpih ini, harga minyak mentah akan tetap tinggi. Semua orang tiba-tiba merasa bahwa bukan tidak mungkin memberikan konsesi pada minyak serpih. Sama seperti satu atau dua anggota OPEC yang keluar, mereka juga akan menyambut baik tangan mereka, sehingga pengaruh organisasi mereka akan semakin besar. Hanya negara inilah yang ingin gencar mengembangkan minyak serpih. Ini adalah negara terbesar dalam impor minyak mentah, yang membuat mereka sangat khawatir. Kalau produksi shale oil ini sangat besar, apakah benar bisa diimpor dari dalam negeri? Dikatakan juga bahwa terdapat juga tambang serpih minyak di Tiongkok, serta di Rusia dan di banyak negara Eropa. Jika Anda mulai mendapatkan minyak serpih ini, Anda sudah mandiri, dan status mereka pasti akan turun drastis. Misalnya, Arab Saudi kini menjadi negara maju yang maju. Bahkan di negara-negara maju, semua jenis tunjangan kesejahteraan adalah yang terbaik dan kaya. Jika pendapatan menurun, banyak dari tunjangan kesejahteraan mereka tidak akan dilaksanakan, dan mungkin akan terguncang. Kalau begitu mari kita bicara dengan negara lain dan melanjutkan produksi. Tapi mereka meminta kita meningkatkan produksi, jadi saya khawatir harga minyak mentah akan anjlok. Beberapa orang khawatir. Tidak masalah, kami hanya berjanji untuk meningkatkan produksi tahun ini. Selama kita mencapai tanggal 1 Januari tahun depan, kita dapat membatasi produksi lagi. Dan peningkatan produksi akan menurunkan harga minyak mentah, yang akan membuat mereka tidak dapat memperolehnya. Minyak serpih. Dengan $50 per barel minyak, apakah Anda harus mengeluarkan $70 per barel untuk memproduksinya? Bukankah itu kerusakan otak? Ya, sama seperti kita menggunakan produksi untuk berbicara dengan mereka, meminta mereka segera melanjutkan perdagangan dengan kita, dan menandatangani kontrak jangka panjang untuk memastikan bahwa kita tidak akan terancam di masa depan. Setiap orang memikirkan bagaimana memperjuangkan kepentingan negaranya setelah berpikir untuk mengambil langkah mundur. Melonjaknya harga minyak mentah selama periode ini telah meredakan tekanan perekonomian di banyak negara. OPEC punya tiran lokal seperti Arab Saudi, tapi banyak utang di Iran dan sebagainya. Saat ini harga minyak mentah meroket, sehingga pendapatan mereka meroket, dan penggunaan sebagian minyak mentah untuk mengimbangi utang telah mengurangi tekanan utang luar negeri mereka. Jika harga minyak mentah selalu bisa setinggi itu, mereka sudah lama melunasi utangnya dan mengentaskan kemiskinan serta menjadi kaya. Mereka juga tahu bahwa hal ini mustahil. Minyak mentah sekarang menembus $140 barel, yang jelas melebihi harga rasional. Namun, mereka percaya bahwa sangat mungkin untuk mempertahankan harga lebih dari $80 untuk waktu yang lama. Jika negara beras menghasilkan minyak serpih, konon negara beras juga akan menaikkan harga minyak mentahnya. Setelah membahas beberapa syarat yang dapat diterima semua orang, mereka mulai mengirimkan perwakilannya untuk bernegosiasi dengan negara-negara dengan impor minyak mentah terbanyak seperti negara beras, China, Kepulauan, Rusia, dan Uni Eropa. Selama mereka setuju, maka segala sesuatunya akan terselesaikan. Feng Yu sedang berenang di kolam renang. Dia mendengar telepon berdering. Dia naik ke darat dan menghubungkan ke telepon. Feng Yu, sekarang kami sedang bernegosiasi dengan perwakilan UEA. Pihak lain mewakili organisasi OPEC. Mereka telah mengajukan kondisi yang baik. Saya rasa tidak akan memakan waktu beberapa hari. Saya khawatir OPEC akan mengumumkannya, pemulihan minyak mentah dan bahkan meningkatkan produksi. Hari ini adalah hari anak-anak, dan Feng Yu membawa satu, memegang satu, dan ada terlalu banyak orang di taman hiburan. Tahun lalu, Feng Yu masih bisa menggendong seorang anak dengan satu tangan, tapi sekarang sudah tidak bisa lagi. Kedua anak ini tumbuh terlalu cepat. Ayah, ayo pulang, ada terlalu banyak orang, menurutku tiran lokal. Feng Yu menghela nafas. Ketika dia sudah besar, dia bisa memiliki kesempatan untuk bermain. Lihatlah kedua anak itu, keluar untuk bermain, tetapi juga merasa bosan. Yang paling menyebalkan adalah kedua anak itu lebih memilih bermain-main dengan para tiran setempat daripada menunggunya sebentar.
Bukankah ayah tidak sebaik anjing? Baiklah, tunggu ibuku kembali. Setelah biang lala, ayo pergi. Kalau kamu suka nanti, ayah akan membuatkan yang lebih besar dan lebih besar untukmu. Lina baru saja pergi membeli es krim dan telepon di saku Feng Yu berdering. Hai. Feng Yu, organisasi OP telah berkompromi, mereka akan segera mengumumkan peningkatannya. Oke, terima kasih. Feng Yu menutup telepon dan meminta Lina memegang tangan kedua anak itu. Dia segera menelepon He Zhaoji, He Tua, beritahu Furongqi, Profesor Liang, dan lainnya akan meningkatkan kontrak berjangka minyak mentah kita, dan akan mengirimkannya hari ini. Selesai, lalu persiapkan, jual pendek. Segera, Feng Yu menelepon dan memberitahu saudaranya. Ketika dia menelepon, Kirilenko baru saja mendapat kabar tersebut dan berencana untuk memberitahunya. Setelah Feng Yu mengatakan rencananya, Kirilenko juga mengatur agar tangannya turun. Apakah kamu bekerja? Feng Yu tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, aturlah orang lain untuk melakukannya. Cepat, datanglah kepada kami segera. Wahana di sini seperti ini. Melihat ke belakang untuk membangun taman bermain untuk diri kita sendiri, tidak masalah jika Anda menghasilkan uang tanpa menghasilkan uang, dan Anda harus mengantri untuk anak-anak. Apakah kamu ingin membangun taman bermain untuk anak-anak? Entahlah, orang ini punya lebih banyak orang untuk bermain. Kalau taman bermain itu adalah keluarga kita, menurutmu menarik? Lina memandang Feng Yu. Feng Yu menggaruk kepalanya dan tampak seperti ini. Banyak hal menjadi lebih menarik jika ada lebih banyak orang. Setelah bermain game dan kembali ke rumah, Feng Yu memandangi dua anak yang sedang bermain dengan tiran setempat. Dia merasa dikelilingi oleh rasa bahagia. Feng Yu tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak lagi muda. Lina memberi Feng Yu secangkir teh dan duduk di sebelah Feng Yu, memperhatikan kedua anak berlarian di ruang tamu. Sekalipun terjatuh, kamu tidak akan menangis, bangkitlah dan terus bermain dengan gembira. Feng Yu meraih tangan Lina dan mencoba mengatakan sesuatu ketika telepon berdering lagi. Hei, Profesor Liang, Feng Yu, setelah organisasi operasi mengumumkan peningkatan produksi, harga minyak mentah langsung berfluktuasi tajam. Benar saja, begitu berita ini keluar, harga minyak mentah mulai berfluktuasi. Tentu saja, kecil kemungkinannya akan jatuh secara tiba-tiba. Beberapa orang yang belum memahami berita ini mungkin terus mengejarnya. Selama dananya besar, bukan tidak mungkin harga minyak mentah akan terus naik. Khususnya, beberapa orang mungkin baru saja memasuki pasar, mereka membeli, dan harga minyak mentah tiba-tiba anjlok, sehingga kerugian bagi mereka sangat besar. Oleh karena itu, pasti ada sebagian orang yang ingin mempertahankan harga minyak mentah yang tinggi, lalu segera menutup posisinya, meski rugi tidak boleh rugi terlalu banyak. Pendapat saya, setelah kami serah terima kontrak, kami menunda wait and see selama 2 hari, lalu mulai meningkatkan kontrak short selling. Saya kira begitu dengan Lao Fu, dan kontrak kita dapat diselesaikan hari ini. Kontrak short selling, menurut Anda apakah kita harus menggunakan leverage beberapa kali lipat? Coba 2 kali, lihat situasinya, siap naik. Dengan harga berbeda, Anda juga harus melakukan pekerjaan dengan baik. Pengiriman kali ini akan memberi mereka keuntungan besar. Jual sebaliknya, Anda bisa menghasilkan banyak uang. Seperti saya dan Lao Fu, idenya adalah kami melakukan ini. Setelah beberapa saat, Fu Guangzheng menelepon. Feng Yu, apakah kita semua kontraknya sudah diserahkan? Ya, OP mengumumkan bahwa minyak mentah akan meningkatkan produksi, dan harga minyak mentah akan turun. Kontrak apa yang tidak terkirim, dan apa yang mereka lakukan? Apakah kita menghasilkan banyak uang? Apakah keuntungannya 2 kali lipat? Ganda. Kamu terlalu kecil untuk melihat tingkat operasi kami. Feng Yu berkata sambil tersenyum. Meskipun dolar AS dan pasar saham AS juga menghabiskan banyak uang, dan sebagian dari cadangan risiko tidak digunakan, mereka menggunakan leverage, dan minyak mentahnya sendiri juga sangat kuat, dan keuntungannya masih relatif tinggi. Apakah ada 10 kali? Fu Guangzheng bernapas sedikit. Keindahan yang menurut Anda tidak terlalu tinggi. Lagi pula, kami masih memiliki beberapa kontrak lindung nilai, cadangan-cadangan, penjualan dolar, investasi di pasar saham AS, lalu,
kami memiliki sejumlah besar uang. Berapa banyak menurut Anda perusahaan mana yang akan memberi kami leverage yang tinggi? Sekalipun kami telah mendesentralisasikan investasi, kami harus memberi keuntungan kepada orang lain, tetapi kali ini kami mendapat keuntungan sekitar 3 kali lipat. Selama hampir setahun, saya telah melipat gandakan keuntungan saya, yang bagi banyak orang, bukanlah keuntungan besar. Demikian pula dengan Feng Yu, mereka berinvestasi di minyak mentah berjangka. Beberapa orang mungkin berinvestasi 1 juta, tetapi mereka dapat menghasilkan puluhan juta. Namun jika Anda menghitung jumlah pokoknya, Anda tahu berapa penghasilannya. Sekitar 3 kali. Fu Guang sedikit kecewa, kok sedikit. Volatilitas harga ini sangat besar sehingga Anda dapat menggandakan keuntungan tanpa leverage. Tapi kalau memikirkan pendapatan pasar saham luar negeri belum dihitung, dia masih cukup puas. Kapan uang ini bisa dibagi? Fu Guangzheng bertanya lagi. Guangzheng, uang apa yang kamu inginkan? Investasi kita belum berakhir, belum selesai. Bukankah minyak mentah tidak akan naik? Kenapa, kamu mau investasi emas atau apa? Fu Guangzheng juga mengetahui bahwa harga emas telah naik lagi selama ini, sekali lagi menembus harga tinggi $900 AS, dan mungkin masih ada harapan untuk menembus $1.000. Guangzheng, minyak mentah turun, tidak bisakah kita menjualnya untuk menghasilkan uang? Investasi kita belum berakhir, setidaknya sampai akhir tahun ini. Dalam 6 bulan terakhir, bisakah kita melipat gandakan uang kita? Fu Guangzheng sangat gembira. Dalam hal ini, keuntungan keseluruhan kali ini bisa lebih tinggi lagi. Setelah membayar bunga atas pinjaman mereka, dia membayarnya dan menjadi orang super kaya nomor 1 di Xinjiang dan bahkan di Asia. Mungkin akan ada tempat di daftar orang kaya dunia. Seharusnya tidak ada masalah. Kami akan menjual short stock di dalam negeri, dan kami akan melanjutkannya. Kami pasti akan mendapat penghasilan yang bagus di akhir tahun. Harga dolar seharusnya naik, tapi besarnya tidak akan terlalu besar. Besar. Kita harus bekerja sama dengan investasi besar. Ya, apa yang Anda lakukan demi uang? Berinvestasi, saya kembali ke Eropa dan mengunjungi sebuah lingkaran. Ada beberapa perusahaan yang sangat membantu dalam mengembangkan bisnis kami. Saya tidak memikirkannya, mengambil uang, berinvestasi dengan cepat. Ada juga beberapa perusahaan bagus yang layak berinvestasi di Nanyang. Jika saya melewatkan kesempatan ekspansi ini, saya akan menyesalinya untuk waktu yang lama. Hahaha, kalau begitu kamu bisa mencari uang dulu, sama seperti aku butuh dana di sini. Ada juga keluarga Zheng, dia juga bertanya, kapan uangnya akan dibagikan. Beberapa anak perusahaan membutuhkan uang untuk berkembang, Feng Yu meminjam begitu banyak, seharusnya sedikit. Terlebih lagi, menggerakkan pasar keuangan negara dan mempengaruhi perekonomian negara tentu harus mengeluarkan biaya yang besar. Energi Feng Yu sudah tidak ada lagi, karena saat ini, bahkan pihak kelompok pun menghadapi masalah besar. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.